Agak sedikit-sedikit apa nih, timbul pertanyaan nih Ah, yang sering saya dengar nih. ah, Ini tradisi atau kepercayaan saya kurang pahami. ah, Katanya gini, orang yang belum merit kok ah. belum, nggak boleh ngasih angpau, katanya nggak apa berat jodoh gitu. Udah mulai. Cepet juga dong. Oke, Sobat Waras, kembali lagi malam yang sangat ceria dengan konten podcast kita, The Waras, dengan hashtag Open Your Mind. Salam Waras. Ceplok. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa nih, tradisi sembahyang etnis Tionghoa sepanjang tahun. Yang sebelumnya kita bahas tentang Jisi Xiang Ang ya. Ya. Nah, kembali lagi hari ini kita akan membahas poin selanjutnya. Apa yang dilakukan setelah Jisi Xiang Ang ini, sembahyang apa sih? Nah, hari ini kita seperti biasa hadir juga narasumber yang luar biasa, tidak bosan-bosan. Saya selalu memperkenalkan Ko Hardian. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, Ko Jimmy. Selamat bergabung di konten The Waras, khususnya di podcast The Waras. Ceplok. Telat saya. Oke, setelah Jisi Xiang Ang, ini kita akan memasuki, Menyambut tahun baru Imlek. iya, menyambut tahun baru Imlek. Kalau Jisi Xiang Ang kan Cap Jigwe Jila. Cap Jisi, Jigwe, Jisi. ya. Nah, H-6 setelah itu, setelah selesai kita menyambut tahun baru Imlek ya, Ko ya. Iya, betul. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit nih. Sebenarnya Imlek itu apa sih, Ki? Nah, maksudnya perayaan Imlek itu menurut tradisi etnis Tionghoa itu garis besar seperti apa sih, Om? Baik. Terima kasih, selamat malam para Sobat Waras dimanapun berada. Malam ini kita akan membahas kelanjutan dari persembahyangan Jisi Xiang Ang, yang tahap berikutnya setelah itu adalah dalam tradisi etnis Tionghoa. Biasanya kita 6 hari, kemudian adalah Imlek. Nah, Imlek itu sendiri adalah sebuah pesta menyambut datangnya musim semi. Itu menurut Historical sejarahnya. historikalnya. Tapi kan di kita ini nggak ada musim semi ya. Ya, betul. Tapi karena kita etnis Tionghoa, tetap kita merayakan tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu benar. adalah, atau di luar negeri dikatakan Lunar New Year. Lunar New Year, benar, ya. Lunar New Year. Karena kita mengadopsi sistem penanggalan bulan lunar, gitu. Nah, jadi Imlek itu sendiri sebuah proses panjang, jauh. Kalau kita hitung sekarang baru 2571 tahun yang lampau, itu adalah mengadopsi dari dinasti Han, yang pada saat itu kaisarnya adalah Kaisar Wu. Kira-kira 104 tahun sebelum Masehi. Dialah yang menetapkan Imlek itu menggunakan sistem penanggalan yang diadopsi dari apa yang pernah Nabi Konghucu sarankan, yaitu kita lebih baik memakai sistem penanggalan kalender dinasti Xia, yaitu pada saat Kaisar Wu. Ini ada alasan tertentu nggak, Ko? Ada, karena apa? Karena mayoritas rakyat Tiongkok itu adalah agraris. Oke. Jadi kalau sebuah negara agraris, sistem penanggalannya adalah yang layak dipakai menurut Konghucu adalah sistem penanggalan awal musim tanam. Nah, jadi awal musim semi itulah awal musim tanam di negara Tiongkok. Musim tanam itu kayak bercocok tanam Iya, gitu ya. untuk bercocok tanam, Iya. memulai setelah musim dingin toh. Iya. Setelah musim dingin berlalu adalah musim semi. Dari situ rakyat Tiongkok bisa memulai aktivitas tanam. Oke. Jadi disitulah dirayakan sebuah pesta menyambut datangnya musim semi.
Itulah Imlek. Karena kita adalah etnis keturunan dimanapun berada di seluruh dunia, kita merayakan tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek itu kenapa 2571? Yaitu kelahiran Konghucu adalah 551 tahun sebelum Masehi. Kalau ditambah 551 ya, sebelum kalau Masehi, ditambah oke. dengan sistem penanggalan Gregorius yang saat ini adalah 2020, maka 2020 plus 551 adalah 2571. Iya. Ya, Heeh. itulah Imlek kemarin. Imlek besok adalah 2571. Jadi 72 jadinya. 72 jadinya. Setelah 551 plus 2021. Nah, Mm-mm. itu adalah Imlek, yaitu menyambut pesta musim semi, awal musim tanam. Oh, jadi begitu ya, kok ya. Ya, Nah, sebelum kita memasuki Imleknya sendiri nih, Iya. Imleknya sendiri nih kalau di bahasa Hokkiennya Cia-Gui Ceit. Nah, sebelumnya itu kan, nah kalau tradisi keluarga saya dulu kan Iya. ada malam Imlek ya, kok. ya, Sacapme ya. Sacapme. Nah, ini nih kita ini makna sembahyang ini filosofinya seperti apa? Kenapa harus sembahyang? Kalau nggak sembahyang boleh nggak sih? Ada juga sembahyang jam 12 malam menyambut kedatangan Dewa Rezeki, Iya. seperti itu bahasanya. Betul. Sebenarnya saya pengen tahu nih filosofi makna apanya? Kenapa bisa harus ada ngadain sebelum nyambut Imlek itu kita harus sembahyang loh? Ya. Kenapa kita harus bersembayang? Yaitu untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah kita terima sepanjang tahun 2571. Kita sepanjang tahun diberikan rezeki, karunia, kesehatan yang baik, maupun segala derita yang kita sudah lalui, kita harus syukuri. Nah, di samping itu juga Imlek adalah event berkumpulnya keluarga besar, Ya biasanya dari sih mana-mana datang, makan makan besar. bersama-sama. Ya. Itu sebagai ungkapan rasa bahagia, Oke, rasa gembira ya. kita Emang sih, benar. menyambut datangnya. Setahun sekali kita rayakan itu. Semua keluarga dari Iya. yang tertua sampai yang Iya. muda semua kumpul. Kita berkumpul bersama. Setelah kita introspeksi diri selama 6 hari pada saat Jisi Siang, kita tahu kita salah sama siapa, ya kan, punya salah sama siapa, punya hutang sama siapa. Ya kita pada saat Imlek, disitulah kita juga bermaaf-maafan. Kalau ada salah, tolong dimaafin. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik. Kan begitu prosesnya biasanya. Esensinya adalah berterima kasih atas karunia Tuhan, segala nikmat kita. Kemudian adalah menjalin komunikasi tali silaturahmi yang mungkin selama 1 tahun kita tidak bertemu. Kakak bertemu kakak, adik bertemu adik, keponakan bertemu keponakan, cucu ketemu Berarti cucu gitu. makna poin terdalamnya bertemu kembali kayak Iya. cipika-cipiki gitu ibaratnya. Iya, supaya jalinan komunikasi yang agak renggang setelah masing-masing mungkin ada yang merantau dengan kesibukan masing-masing, masing-masing semua dikumpulkan dalam event kembali Imlek gitu. itu untuk bersama-sama berceria gitu loh. Oke, bersama. Itu kan makna kumpul-kumpulnya nih. Iya. Kalau makna sembahyangnya tersendiri nih, Ya itu tadi pada seperti yang tadi. pada saat menjelang tahun baru tanggal 1 adalah pagi, kita jam 12 malam kita bersujud, pasang altar di depan rumah, pasang meja, persembahan buah maupun kue, lilin merah. Kalau misalnya yang, mohon maaf nih ya, yang sosialnya agak kurang, mohon maaf nih kok, Iya. sembahyang begitu, mereka tidak sembahyang di rumah, melainkan ke kelenteng begitu, apakah sah-sah saja atau bagaimana? Ya berterima kasih di mana saja bisa sah-sah saja, tetapi kalau bisa saya anjurkan, saya sarankan setelah kita sacapme makan sama keluarga, kita mau sembahyang ke wihara atau ke kelenteng atau pekong, silakan, tetapi kalau boleh sebelum jam 12 malam sudah pulang untuk pasang altar sendiri. Itu biasanya seperti itu, tapi kalau yang sering saya lihat, Mbak, mereka jam 12 itu malah puncaknya di kelenteng kok. Ya itu dia, kebanyakan. Makanya saya sampaikan, Anda punya rumah, kenapa sih tidak berterima kasih bersama-sama keluarga inti, suami, istri, anak, atau orang tua bersama-sama bersujud gitu. Pasti lebih khusyuk. Kalau yang belum pernah melakukan itu, coba lakukan deh. Ada hikmat besar yang dinikmati, dirasakan di dalam
hati masing-masing sanubari Benar. keluarga itu sendiri. Tentunya. Pasti itu lebih. berasa sekali emang. Saya pernah Sebab kok. kalau di kelenteng tahu sendirilah begitu banyak bagaimana Waduh, konsentrasi Benar sekali. untuk pegang Asap. hiu aja kita harus diangkat ke atas toh. Betul, betul, Tapi betul. kalau di rumah ya toh, kalau berempat atau berlima atau 10, kalau di rumah saya bisa 50 loh. Keluarga besar Keluarga datang besar. semua, sahabat saya ikut-ikutan juga sembahyang karena dia nggak mau pasang di rumah, monggo di rumah saya saja. Ada ikut pasang altar di rumah, kita sama-sama hikmat, kita satukan hati, kita satukan rasa dan doa kita bersama-sama di dalam satu doa itu aja supaya kita dapat hikmatnya. Beda kalau kita di wihara kelenteng dengan jumlah ratusan atau bisa ribuan, waktu Seperti yang tadi. khusyuknya nggak dapat menurut saya sih ya. Ya juga sih ya. Lebih khusyuk di rumah sendiri. Iya. Iya. Bersama keluarga besar udah Saya lama. rasakan itu karena sebelum saya merit, saya biasanya sembahyangnya di kelenteng. Tapi begitu saya merit, saya lakukan prosesi sembahyang terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa di rumah sendiri. Oke. Rasanya beda betul. Gitu, Pak. Di sini juga ada yang mengartikan Ya, sembayang malam Imlek itu sembayang menyambut Dewa Rezeki. Oh, iya. itu kalau orang dulu menanamkan ke anak-anaknya, oh Dewa Rezeki mau datang nih, lu harus pakai baju baru nih, ya kan sembayang malam nih. Iya. Nah terus sembayangnya juga kalau orang tradisi yang di kayak saya di kampung saya kayak Hah? gitu, wah altarnya harus hadap mana menyambut Iya, dia iya. kedatangan Dewa Iya. Rezeki kayak Iya. gitu. Itu sebenarnya itu hitungannya benar atau Kalau soal di dalam Uh-huh. cerita kedatangan Dewa Rezeki sebenarnya bukan pada Chaisenye ya orang bilang. ya, Chaisenye itu biasanya sih karena adanya tepekong naik, pasti ada tepekong turun. Ya, Nah, tepekong turun itu bukan saat Imlek biasanya. Yang disebut tepekong turun adalah hari keempat, Cesi. oke. Nah, itu. Kenapa kita pakai baju merah? Ya, Gitu loh ya. Itu simbol dari sebuah kebahagiaan, simbol dari sebuah keceriaan, bahwa hari itu kita semua harus berbahagia. Ya toh? Kita harus berbahagia menyambut datangnya tahun baru Imlek. Agar di tahun berikutnya kita punya semangat lebih besar gitu loh. Merah itu simbol bahagia, simbol semangat, simbol api. Itu saja. Nah, soal harus baju baru atau enggak, kembali lagi ke faktor ekonomi masing-masing ya. tetapi tidak ada kepastian harus baju baru karena itu tadi bagaimana dengan orang tidak mampu ya tahu saya tidak mewajibkan harus pakai baju baru, tidak juga mewajibkan pakai harus baju merah, tetapi yang merah itu harus hatinya Jim, yang bahagia itu harus hatinya. Benar, karena kita menyebut tahun yang spesial, berkumpulnya keluarga. Iya. Kenapa harus kita yang gedumel-gedumel lagi gitu Iya, ya. Nah, tadi itu diceritakan tentang makna sembayang malam Imleknya. betul. Sekarang kalau misalnya pada saat Imleknya, Ah. nah makna Imlek di hari H tersebut tersendiri, menurut Ko Hardian ini seperti apa? Ya. Pada saat hari H ini? Pada hari H-nya itu adalah kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi. Kalau kita punya altar orang tua, kita sembahyang di altar orang tua kembali. Kita bersujud kepada mamah kita, papah kita, ya toh. Kalau mereka masih hidup, kepada kakak-kakak kita. Ya, sama seperti saudara kita yang lain, bermaaf-maafan. Kalau kita punya salah, kita ketawa ceria. Nah, bagi yang punya rezeki, kita bagi angpau. Nah, ini kalau ngomong-ngomong menyangkut angpau, ini Ya. agak-agak sedikit apa ini? Timbul pertanyaan nih. Ah, Yang sering saya dengar nih, ah, ini tradisi atau kepercayaan saya kurang pahami. ah, Katanya gini, orang yang belum married kok, ah. belum nggak boleh ngasih angpau, katanya nggak berat jodoh gitu. Aduh. Nah, menurut Ko Hardian sendiri seperti apa ini? Begini, sebenarnya kalau dikasih angpau itu kan dulu awalnya kan Nah, itu filosofi angpau dulu deh kita Iya. lihat. Nah, kenapa itu? angpau itu kan Ang itu merah, ang itu merah, pau itu kertas, ya? kertas, Nah, kertas yang dilipat jadi ya. amplop lah ya. Betul, Jadi amplop amplop merah. Ah. Jadi dulu kepada
anak cucu memberikan angpau gitu, bukan berapa nilainya, tapi simbol kebahagiaan membagi rezeki. Nah, kalau pertanyaan tadi Jimmy, apakah kalau belum merit tidak boleh memberikan angpau? Nah, ini banyak timbul pertanyaan soalnya nih. Ya, Ya kan banyak yang nggak tahu. Saya yakin Sobat Waras pasti masih bertanya-tanya, masih melakukan tradisi seperti itu. Di keluarga masing-masing pasti bertanya, wah lu nggak boleh kasih ampun, lu belum merit lu, ntar lu wah, Berjodoh. berjodoh lu. Iya. Wah. nah kita harus patahkan mitos-mitos seperti itu, para sobat waras. Kenapa? Karena esensi dasar dari angpau itu sendiri memberi, membagi kebahagiaan, gitu ya. Memberi, membagi kebahagiaan bersama. Jadi arti kalau umpama saya belum merit, secara ekonomi saya lebih mampu, saya punya toko besar, saya punya rezeki besar, kenapa tidak? Berarti saya juga intinya nggak apa-apa dong Nggak ya. Tuh, Kalau menurut saya tidak apa-apa, karena inti esensi dari memberi angpau itu sendiri memberi, membagi kebahagiaan bersama. Jadi kalau nanti saya udah punya duit banyak, tiba-tiba saya nggak bagi angpau, bagaimana juga? berarti tidak menutup kemungkinan. Misalnya yang sudah merit, Nah, tapi kebutuhannya mungkin kita kurang dalam ekonomi. iya, Yang belum merit boleh ngasih ke yang merit gitu. boleh saja, malah lebih Oh, bagus itu kalau lebih menurut bagus saya. ya. Itu menurut saya lebih bagus. Jadi Wah nggak sah nih, katanya lu udah merit nggak boleh dapat angpau lagi. bukan. Jadi kita harus melihat semua itu secara jernih. Mitos-mitos yang seperti itu kita harus patahkan agar nanti tidak blur esensi dasar dari proses pemberian angpau sendiri, kalau menurut saya. Karena kalau kita mengikuti seperti itu, sama kemarin keponakan saya datang juga pada bertanya, jadi yang belum merit boleh kasih angpau nggak? Ya kalau Anda sudah bekerja, gaji Anda besar, kenapa tidak bagi adik, bagi keponakan kamu yang lain? Kan bagus, malah mereka lebih happy toh. Intinya Iya. adalah berbagi kebahagiaan Berarti supaya ini- mereka juga bahagia. Berarti ini bukan menjadi suatu pantangan ya. Tidak ada Tidak pantangan. ada pantangan yang menjelaskan itu ya. Selama tidak melanggar hukum tidak ada pantangan menurut saya. Itu dia. Karena nih biasanya para sobat waras ya. Contoh di keluarga saya sendiri Iya. masih berlaku seperti itu kok. Ayo kita minum dulu. Ayo kita Oh iya. minum dulu. Cas. Oke, kita sambil seruput ngopi sejenak. Oke, kamera boy. kamera, boy. Nah, membahas masalah angpau ini emang sangat-sangat luar biasa ya, apalagi menyangkut isinya ini. Biasanya anak kecil itu kalau belum dikasih angpau belum pulang. Nah, itu Iya dia. toh? Karena itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi saya bilang sangat wajar Anda belum merit, Anda juga memberi kebahagiaan. Apalagi keponakan masih kecil, bagi aja. Mereka happy, you juga happy, ya toh? Patahkan mitos-mitos itu saya bilangin supaya kebahagiaan itu lebih banyak. Semakin banyak Menyebar kebahagiaan Iya. lah, intinya kita menyebar, semakin membagi. banyak bahagia, Oke. semakin baik. gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau begini saya setuju nih. Setuju Saya ya? setuju. Ya, kan banyak tuh saudara yang udah sukses. Nah, iya. Kyonghi angpau nalai. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Memang itu kita juga harus mengerti bahwa event itu kita harus pakai agar semua berbahagia, gitu saja. Lumayan kan? Selain mitos yang masalah pembagian ampau nih, ada lagi nih mitos nih Nah, yang pengen saya tanyakan. Ini juga, nih sorry para sobat waras, saya masih mengambil contoh di keluarga saya karena masih terlalu, orang bilang apa sih, terlalu, orang bilang kayak Totok. Cina totok gitu ya, Iya. kamera boy ya. Nah, salah satunya saya, tapi sekarang saya udah berubah. Nah, ada mitos yang mengatakan seperti ini. Dari malam Imlek sampai perayaan Imlek, lu nggak boleh bersih-bersih rumah dan Nggak boleh nyapu. nggak boleh nyapu, kayak bersih-bersih intinya bersih-bersih lah, dan keadaan rumah harus terang. iya. Sebenarnya kalau misalnya itu masalah nggak sih kalau kita matiin lampu atau nggak sengaja lah kita sapu kotor, masuk kotor nggak kuaci berserakan kita nggak sapu Iya. gitu. Sebenarnya begini, kalau menurut saya sih, kenapa orang dulu tidak boleh selalu mengatakan, jangan sapu rumah, gitu. Rumah harus terang. Kita lihat kemana sih lari ini, nasihat ini, gitu. Ya wajar saja lah, kalau masih selama orang masih berkumpul, masa mau disapu, gitu kan, debunya juga kemana-mana kan nggak etis juga ya. Tetapi kalau mereka sudah pulang,
ya kita bersihkan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah kalau menurut saya. Setelah mereka pulang, setelah keluarga ini selesai, tidak ada pesta yang tidak berakhir, mereka juga harus tidur untuk besoknya toh. Betul. Nah, bersihkan saja, tidak ada masalah. Bukan soal rezeki apa tidak rezeki disapu, bukan. Esensi dasarnya adalah berkumpul, berbahagia bersama, gitu. Itu saja yang kita harus tanamkan di dalam mindset pikiran kita itu. Kalau kita masih bilang nanti kalau disapu rezeki hilang. Lah kalau sampai di mana-mana, semut di mana-mana, tambah parah, apalagi sekarang zaman Covid toh. Nah, itu dia. Jadi, Makanya tidak ada masalah. Soal terang, ya iyalah, masa gelap. Harus terang, wajar-wajar saja. Jadi Tapi kalau- kalau sudah mau tidur ya matikan saja, tidak apa-apa. oh, karena di tradisi keluarga saya sendiri kok ya, setelah kita sembahyang malam Imlek, Heeh. bersih-bersih semua, kita mau tidur ya keadaan ruang tamu itu semua masih nyala semua. Iya. Itu dia. Dan sapu itu harus diumpetin di belakang pintu katanya. Ya, ya wajar orang-orang dulu karena mereka memang datangnya sampai malam, ya toh. Jadi sebenarnya begini Jim, saya ingin jelaskan bahwa mereka tidak sapu-sapu, jadi tidak fokus, tidak terputus fokusnya untuk berbahagia. Mereka kadang-kadang ada lagi, nggak boleh cuci piring loh Jim. Iya bener. Ah, Termasuk itu juga kok sapu, pokoknya bersih-bersih lah. ya nggak Yang boleh. berhubungan dengan bersih-bersih. Ya, karena Gitu ya. Sudahlah kerjanya itu besok aja, gitu maksudnya. Ada ya. yang sampai setelah jam 12 siang baru boleh sapu. Iya. Pernah dengar nggak kamera boy? Pernah kan? Hari pertama Nah, biasanya hari pertama. Ada yang 3 hari loh Jim. Waduh, nah kalau itu Ada yang 3 hari, betul. lebih lama lagi. Sebelum datangnya Cesi, mereka belum sapu. Nah, bagaimana kalau itu kita praktekkan di tempat kita dengan rumah yang kecil? Waduh, berantakan kacau balau lah. Tamu model itu juga wah kacau balau ini semua. Gelas kita sedikit, waduh, tamu mau datang gelasnya nggak ada, wah kacau juga. Jadi nggak usah lah yang seperti itu kita jadikan sebuah patokan. Tetapi yang paling penting esensinya adalah berterima kasih, berbagi kebahagiaan bersama-sama, menjalin komunikasi dan tali silaturahmi dengan keluarga besar, tetangga maupun sahabat dimanapun berada yang datang berkunjung ke rumah kita. Gitu. Berarti poin pentingnya kumpul. Kumpul, Ceria. ceria, bahagia. Bahagia. Maka dengan simbol-simbol yang Merah semua. merah, ada kue keranjang simbol manis gitu loh. Nah, itu kalau misalnya bener nggak sih pas sembahyang Imlek itu harus pakai kue keranjang ya kok ya? Iya. Nah, ini katanya kue keranjang ini juga berhubungan dengan apa ya? Filosofi kenapa harus kue keranjang sih? Itu tuh kayaknya di setiap altar pasti ada nih kok. Ada kue keranjang yang terbuat dari apa? Biasa dodol-dodol yang dari daun pisang. Ada juga sekarang modern ke plastik. Tapi intinya kue keranjang lah itu kok. Iya. Di setiap altar itu. Intinya sih sebenarnya kue yang manis. Intinya yang manis. Ada juga katanya sejarahnya untuk apa ya? Kayak nyogok supaya apa? Ya, kalau yang itu kita nggak usah bicarakan lah ya, karena itu terlalu blur lah buat saya. Oke, siap. Tetapi intinya kue keranjang adalah dodol, kue keranjang. Yang manis-manis berhubungan dengan yang manis-manis gitu ya. Coba Oke. kita disediakan pasti ada manisan kering itu. Semua itu manis-manis sedikit sih. Betul sekali. Jadi intinya simbolnya itu bahagia, manis, gitu. Ceria yang happy. Jadi kalau orang dulu kita Imlek pakai baju hitam ngamuk gitu orang itu. Saya pernah diomelin tuh sama mama saya. Itu kamu kenapa pakai baju hitam? Ganti. Waduh, kenapa ganti, Mah? Imlek itu nggak ada yang hitam, semuanya merah. Iya. Dan itu harus baru. Nah, Mah kalau orang yang nggak ada duit gimana, Mah? Iya. Nggak bisa beli baju. Iya. Nah, menurut kau aja? Ya, kalau menurut saya tidak harus. Yang paling penting saya selalu sampaikan baik itu kepada anak-anak saya, saudara-saudara saya, bisa nggak kita petik hikmah dari makna Imlek itu sendiri ya. Seperti tadi, Imlek itu adalah event berkumpul, event bahagia bersama-sama. Jangan bicarakan derita, ya toh, supaya semua jadi happy terus gitu. Itu saja sih. Nah, setelah itu kan baru kita ada yang disebut di konten berikutnya, kita pasti buka, kita bahas apa yang disebut sembahyang hari ke-9 Ji. Ya kan, check out. Wah, Ya. ini lanjut nih. Nanti setelah pembahasan ini, justru saya berencana pembahasan selanjutnya kita urut nih kok. Iya. Dari Chelsea, nyambung ke check out. Iya.
apa nanti sembahyang cekau saya itu cak gomenya. Iya. Nah, makanya di sini di konten podcast The Waras ini dengan hashtag Open Your Mind, di mana di sini konten The Waras ini kita menjelaskan tentang tradisi-tradisi Tionghoa, di mana para sobat waras yang masih bertanya-tanya makna Imlek, seperti yang kemarin kita bahas Jisi Xiang'an, nanti selanjutnya kita bahas tentang Cap Gome atau Cekau. sembahyang Cekau. Nah, itu kita susun ya. Jadi sepanjang setahun banyak Kita akan bedah semua. kita akan bedah semua. Ya. Tentunya dengan narasumber seperti biasa. Mudah-mudahan Ko Hardian juga selalu siap untuk membantu menjelaskan, membuka wawasan ya. Ibaratnya supaya para sobat waras yang belum mengerti jadi mengerti. Jadi bukan hanya menyimpan paradigma-paradigma yang hanya dari tradisi orang tua saja. Iya. Itu dia. Karena itulah kita buat konten podcast ini, ya Jim ya. Ajakan Jimmy beserta rekan-rekan, bagaimana kita membuka tabir kegelapan atau blur anak-anak muda tentang prosesi persembahyangan etnis Tionghoa. Mereka tidak mengerti esensi filosofi yang sebenarnya. Pada saat mereka melakukan ritual itu mereka hambar. Iya, Karena karena emang yang tahu itu dari orang tua ya cuma Imlek, sembahyang, kumpul-kumpul, dapat angpau, udah happy. Iya, itu makanya menjadi bagian tugas kita bersama Yes. untuk mengedukasi kepada generasi muda makna yang sebenarnya dari sebuah proses persembahyangan etnis Tionghoa itu apa sih? Gitu. Itu yang kita mau gali terus. Kita akan gali terus gitu loh. Makanya di sini saya pribadi saya mengajak para sobat waras juga jangan bosan-bosan untuk mengikuti konten podcast The Waras tentang membahas tradisi-tradisi etnis Tionghoa ini yang garis besarnya saja. Ya, tentunya di sini supaya membuka wawasan ya yang supaya jelas. Nah, di sini saya ada timbul pertanyaan yang sedikit dibilang ada tanda kutip menurut saya ya. Sebenarnya ini perayaan Imlek ini menurut Ko Hardian ini sebenarnya budaya atau agama sih? Nah, kalau kita bicara itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang di antara para rohaniwan dan para budayawan itu sendiri. nah karena mungkin dari banyak etnis Tionghoa berbeda suku ini ada yang dikaitkan budaya, ada yang dikaitkan Ya. agama. Nah, ini sebenarnya yang baiknya yang benarnya sebenarnya untuk menambah wawasan kita ini sebenarnya yang itu Imlek itu budaya atau agama sih gitu. Kalau buat saya sih semua sah-sah saja berpendapat bahwa itu menjadi sebuah budaya atau itu agama. Kalau untuk kalangan Konghucu sendiri itu mengatakan adalah Konghucu karena mereka menggunakan kalender pada saat kelahiran Konghucu. Tetapi saya sampaikan lagi bahwa kalau itu kita klaim untuk Konghucu, dari sisi budayawan yang melihat sejarah adanya Imlek itu sendiri kan sebelum kelahiran Konghucu juga sudah ada gitu. Sistem penanggalannya dinasti Xia saja 2070 tahun sebelum Masehi sudah ada gitu ya. Itu pada maksudnya beda dengan dinasti yang tadi dijelaskan dinasti Han ya. Ya, dinasti Han itu yang menggunakan kembali sistem penanggalan dinasti Xia yang dianjurkan oleh Konghucu gitu ya. Konghucu mengajak kembali, menurut pendapat beliau guru besar pada saat itu, kita negeri Tiongkok itu lebih cocok karena kita negeri agraris menggunakan sistem penanggalan dinasti Xia yang dipelopori oleh Kaisar Yu pada saat itu 2070 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ada dilakukan. Jadi setiap musim semi 1 bulan 1 Imlek, tanggal 1 bulan 1 Imlek, dinasti Xia itu merayakan gitu loh. Perayaan menyambut datangnya musim semi. Nah, kemudian dinasti berikutnya berganti lagi dengan tradisi mereka, berganti lagi Imleknya ada yang dulu di bulan 10 Imlek, ada yang di bulan 3 Imlek, sesuai dengan dinasti masing-masing. Nah,
Konghucu pada saat itu yang lahir tahun 551 tahun sebelum Masehi mengatakan bahwa sesungguhnya kita rakyat Tiongkok ini cocoknya menggunakan sistem penanggalan dinasti Xia karena negeri kita agraris. Jadi musim tanam itu awalnya adalah musim semi dan situlah patokan dasarnya. Ya. Itu diadopsi oleh dinasti Han Kaisar Wu 104 tahun sebelum Masehi. Sampai saat ini tetap memakai patokan dinasti Han. Tetapi saya katakan, saudara-saudara kita di kalangan Taois, ada yang tetap bersikukuh mengatakan bahwa Imlek sekarang itu adalah bukan 2571 tahun, tapi 4000 sekian tahun. Aslinya karena apa? Karena mereka menggunakan sistem penanggalan yang dipakai oleh dinasti Huangti. Dinasti Huangti itu Kaisar Kuning ya kalau nggak salah. Kaisar Kuning, ya betul. Itu pada tahun 2697 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau 2697 tahun sebelum Masehi ditambah dengan 2021 akan datang berarti sekitar 4091. Ya, 4091. Luar biasa. Panjang sekali. Nah, makanya antara budayawan dengan rohaniwan itu kan masih terjadi perbedaan pendapat dan itu bukan bagian kita untuk meluruskan. Iya sih. Karena saya pernah baca pada saat zaman Bung Karno dulu, dia menetapkan bahwa perayaan kalangan Tionghoa, dia tidak mengatakan Konghucu, tapi kalangan Tionghoa itu menjadi 4. Yang pertama adalah Imlek, kedua kelahiran Konghucu, ketiga Cengbeng, keempat hari wafatnya Konghucu. Itu hari perayaan kalangan Tionghoa di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno waktu itu. Nah, tapi berjalan waktu ada perubahan. Bukan ada perubahan pada saat era zaman Pak Presiden Soeharto terjadilah pelarangan untuk semua budaya tradisi etnis Tionghoa yang berbau segala macam tidak boleh dirayakan di tempat terbuka. Jadi individual di dalam rumah saja boleh, tapi individual tidak boleh perayaan. Nah, kemudian pada saat zaman Gus Dur naik tahun 2000 itu dilakukanlah kepres pencabutan tentang kepres bahwa tentang Impresnya Pak Soeharto tahun 67. Jadi pada saat itu masih sifatnya individual. Bukan individual. Boleh dirayakan di tempat umum, tetapi belum libur nasional. Oke. Jadi fluktuatif sifatnya. Kalender itu bunyinya libur fluktuatif ya. Nah, pada saat zaman Ibu Mega itulah kemudian dengan kepresnya Bu Mega bahwa perayaan Imlek menjadi hari libur nasional. Itu tahun 2003 ya kalau nggak salah ya. Bisa dirayakan secara nasional. Itu. Nah, makanya saya kalau ditanya, kok ini agama apa budaya? Nah, saya bilang sih sampai saat ini pun masih bingung mengatakan. Kalau saya Konghucu, saya mengatakan itu adalah perayaan Konghucu total. Seluruh etnis Tionghoa di dunia merayakan. Iya, karena tidak menutup kemungkinan juga yang mohon maaf sekali yang Buddhis atau Kristiani maupun Muslim selama di etnis Tionghoa turut merayakan. Itu dia. Ya toh? Walaupun memang mereka tidak melakukan prosesi sembahyang seperti agama Konghucu. Jadi sah-sah aja berarti ya? Sah-sah saja. Jadi saya bilang itu adalah individualis. Oke. Kalau saya klaim, saya tidak berani. Gak apa-apa. Yang penting setidaknya banyak sedikit wawasan yang sudah kita dapat dari tentang makna sembahyang malam Imlek dan kita menyambut Imlek dan apa arti Imlek itu sendiri itu semuanya. Nah,
kembali lagi semua bagaimana Sobat Waras menyikapinya secara individual, Iya, ya. secara arif lah ya. Nah, secara arif dan bijaksana, tentunya. So bijaksana nih saya. Oke, seperti biasa, bincang-bincang kali ini terasa sangat cepat ya, namun sangat memuaskan ya, walaupun kita bahas kalau misalnya terlalu detail itu sangat panjang sekali, dan kita bahasnya hari ini cuma hanya segaris besarnya aja Ya. semuanya ya. Nah, poin yang ingin disampaikan menyambut tahun baru Imlek ini di tahun 2021 Ya. dari Kohardian sendiri, apa ini mengajaknya seperti apa? Sobat Waras sekalian dimanapun berada, marilah kita sambut tahun baru Imlek 2021, berarti Imlek ke 2572. Nah, dengan hati yang sukacita, dengan harapan baru yang lebih baik, agar kita semua berbahagia dimanapun berada. Yang mampu, mari memberi kebahagiaan bersama-sama. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, ada Baik. lagi? Itulah yang saya sampaikan, bahwa esensi dari Imlek adalah berkumpul bersama, mensyukuri nikmat. Itu yang paling penting, ya toh. Mari kita sama-sama sambut datangnya tahun baru Imlek yang akan datang 2572 dengan penuh sukacita. Walaupun di masa pandemik begini, Ya. ya. Nah, itulah justru dalam kondisi sekarang ekonomi lagi drop. Marilah kita Saling lahir menguatkan. dengan semangat baru. Yakinlah Tuhan berkenan di tahun akan datang akan memberkati kita semua dengan kesehatan baru, kebahagiaan baru, semangat baru, menantang tahun akan datang lebih semangat. Sadu, 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 luar biasa sekali. Santai. Oke, Sobat Waras, gak kerasa waktu juga sudah kita bincang-bincang sika ini sudah memasuki kurang lebih 35 menit. Ya, gak kerasa loh. Baik. Lihat. Tentunya Terima kasih. saya mengucapkan terima kasih secara pribadi. Baik. Kohardian tidak bosan-bosan menjadi narasumber kita. Nah, saya doakan ke depannya selalu kalau misalnya kita undang lagi bisa jadi narasumber terus nih ya. Baik, terima kasih. Saya tetap akan semangat memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri sepanjang pengetahuan kita. Kita isi bersama-sama, bukan saya sok pintar, tetapi wawasan ini kita harus bongkar semuanya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Luar biasa, Sobat Waras. Oke. Dan di akhir penutupan konten Dua Waras podcast kali ini, seperti biasa saya pribadi ya, janganlah bosan menyaksikan konten-konten podcast kita ya, karena konten channel Dua Waras ini kita bukan hanya podcast, melainkan kita juga ada keliling-keliling wihara, kita membahas tentang kelenteng-kelenteng. Nah, di satu sisi kita ada bahas podcast. So, saya pribadi Jimmy mengajak Sobat Waras, jangan bosan-bosan untuk, jika berkenan, jangan lupa untuk dukung dengan cara klik subscribe, like, dan tentunya komen yang Tombol membangun. loncengnya juga. Nah, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan Oh iya. poin-poin yang akan kita tampilkan Berikutnya. Oke, Sobat Waras, Terima kasih. terima kasih. Hari ini sangat luar biasa sekali. Tentunya tetap semangat dan salam waras. Ceplok, ceplok.